Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pak mau ya? Nembe. Ini Mas Bejo. Iki lho Mas Doni. Oh, Mas Imam. Blendong. Iya, Mas Blendong. Mas Blendong. Julukannya Mas Blendong. Iya, apa kabare? Alhamdulillah ngeten iki lho Mas. Alhamdulillah aku iso teko rene ya. Lah ya kemarin gini, Mas Doni itu cerita, Mas, aku punya temen gondrong, wis to pokok cetuk sih, iso ngerubah kok pokoknya ngerubah apa Mas Doni? Wis to pokok cetuk sih kan gitu. Oh iya. Merubah apa? Merubah ganteng. Situasi. Ngerubah segalanya lah. Intinya dari segala apa ya? Susah jadi senang. Mempunyai saudara baru dari Malang. Oh iya. Kebetulan saya dari Malang. Betul ya. Iya. Mohon maaf Mas Bejo, mohon maaf. Mas Bejo sendiri ini saya lihat kok kayak Mbah Dukun ini apa benar? Saya lihat dari gondrongnya sama jenggotnya ini loh Mbak. Nggak, aku ini Taurus. Apa itu Taurus? Tak tahu diurus. Dari sembarang wis kepul-kepul karepe dhewe wis gak kerumat. Iyalah. Berarti anu Mas Doni. Kemarin yang Saman ceritakan itu kan asumsi saya itu Mbah Gondrong. Mas anu dukun kan gitu. Kan kemarin kan sempat viral yang namanya dukun-dukun kemarin. Kan gitu. Nah, iya, ternyata bukan. Jadi kali ini saya ingin lebih kenal dalam sama Mbah Bejo. Iya. Jenengan ini lahir dari mana, Mas? Lahir. Aku lahir dari dulu, Mas. Lahir sudah sejak dulu. Enggak, maksudnya itu tempat lahirnya itu di mana? Kalau orang-orang taunya saya Arema. Arema. Wah, saya juga Arema, Pak ini. Iya. Arema mana? Arek sini. Oh, arek sini. Kalau saya arek Maluku. Oh, arek Maluku. Lu Maluku aduh, Rek. Saya kelahiran Ambon. Tapi karena Mbah Malang, saya menetap di Malang. Jadi keluarga dari Ambon, saya lahir nunut brojol di Ambon. Di Ambon. Terus dibawa ke Jawa, di Jawa ke Jawa, baru tepatnya di Malang. Begitu. Mohon maaf Mas Bejo sudah mempunyai istri? Saya punya mantan pacar. Mantan pacar? Iya, sekarang jadi istri. Keren Mas Doni. Mas Doni piye iki? Kalau saya sama seperti Mas Bejo. Sama. Ya. Yang beda tipenya ya. Kono waras aku bendeng. Wah. Yang beda hasilnya. Mas Bejo masih 1, saya 4. Baik, Mas Bejo. Mumpung ketemu, saya sangat senang sekali Mas Bejo sama Mas Doni jadi datang ke sini. Ya sini Mas tempatnya. Oh iya. Gubuknya ya seperti ini. Dulu saya itu jual beli koi. Tapi saat ini lagi libur sementara. Makanya kok kelihatan rada asem. Anu Mas. Lah koine ora tau payu lho saiki. Yo Mas Doni. Oh iya. Ya. Iya Mas. Makanya saya lihat ini kok kurang semangat apa terlalu semangat apa? Kurang semangat. Kurang semangat, kurang jamu, kurang asupan, kurang transferan Mas Doni. Gitu ya. Kurang ngopi. Tak ngopi sik. Monggo, wis ngopi lho Mas Doni. Oh, nggih, seketane. Disiki kopi. Waduh, semangat buat Mas Blendong. Baik, terima kasih untuk semua penonton. Kali ini saya kedatangan tamu dengan Mas Doni dan tentunya yang saya harapkan dari beberapa hari yang lalu yaitu saudara saya dari Malang. Beliau adalah nama aslinya siapa tadi Mas Bejo? Bejo Sandi aja. Bejo Sandi dan biasa beliau ini dipanggil dengan Mbah Bejo. Mbah Bejo ya. Iya. Biasa disering dengan Mbah Bejo. Dan banyak sesuatu yang ingin saya ketahui tentang Mbah Bejo itu sendiri. Salah satunya dilihat dari uniknya ini Mbah Bejo ini apa sih? Profesinya apa sih sebenarnya? Saya macam-macam tergantung situasi. Oh, tergantung situasi seperti Bunggulan ya Mbah ya? Iya. Jadi pas meneng sawah iso dadi petani barang Mas. Juga aku orang-orangan sawah sing ngene. Oh gitu. Oh sing ndase cuplung ya lho Mas. Jadi intinya gimana Mas Bejo? Kalau saya di teater, terus di sastra, terus sama ini musik, alat musik ini yang tadi tak mainkan. Oh ini jadi alat musik. Oh mungkin bisa dilihatkan Mas Bejo bagaimana cara mainkannya? Kalau yang ini aja yang gampang wes. Ini alat musik harpa mulut semua ini. Kalau ini yang dipukul.
Belum tahu toh? Belum tahu anjane guru tak kandhani. Ini terbuat dari kayu ya? Bambu. Oh, bambu. Ini, Mas. Oh, udah cukup. Oh, mahal ya? Enggak. Luaran. Oh, luaran. Oke. Mungkin Yang bisa dipukul. kita tunggu. Kalau ini karinding. Ini dari Namanya Jawa Barat. karinding. Jadi ada yang dipukul. Ini yang dijawil. Senengannya jawil-jawil Waduh, ini nggak kuat, Rek. Iki jawil-jawil, iki jawil. Nah, ini kebetulan notul yang dari Malang. Ini dari Malang. bambu Notul. dari Malang. Nah, kalau yang ini rinding dari Malang juga. Ini rinding. Jadi ada yang dipukul, ada yang dijawil, ada yang ditarik. Ada yang dipukul, yang dijawil dan ditarik. Ditarik. Kayak menggelut ya Mas Dani ya. Ini aku mau pamer nih. Ini pertama kali ada keluar di YouTube. Ini aku punya alat musik yang dijawil tapi dari Vietnam. Oh, mungkin bisa diperlihatkan ke kamera bisa lebih detailnya. Oke, biar teman-teman yang lain tahu Mas Bejo. Bingung deh. Jadi ini asli apa palsu? Jadi nanti asli kan nih. tahu ya kan. Kalau ini Danmoy Danmoy itu dari dari Vietnam. Oh, jauh sekali. Jauh sekali. Aku nggak kebayang kapan Rono itu. Oh, Kalau ini dijawil. oh dijawil. Oh, ini juga Asli ini. Asli. Original ini. Wah, ini dijawil. Alhamdulillah dapat ini juga. Ini udah lama. Kebetulan di Harpa Mulut ini banyak filosofi. Oh gitu. Salah satunya apa Mas Bejo? Masalah sambat. Apa itu mau? Koine ra payu. Koine ra Aduh, payu. kena iki. Iya Mas Doni, koine yo wis payu apa urung iki? Payu didik. Payu titik-titik. Kalau saya ndak payu soalnya ra enak iwake wis. Oh, itu. Ah, itu belum terjual. Oh, belum terjual. Sak pupu-pupu Ya, gede-gede. besar-besar tapi belum terjual. Oh, belum. Insya Allah kapan-kapan. Amin, dang-dang Amin. payu. Motivasi ini koi biar tumbuh lagi gimana Nah, Mas itu. Bejo? Yun sewu. Nggih. Seberapa sih dahsyatnya sampean lep dengan kekoyan itu jatuh sama kekoyan? Gimana ya Mas Doni lek nyeritakne? Parah banget, parah banget sekali. Sebenarnya nggak parah-parah banget. Iya. Sebenarnya bersyukur masih bisa kok ngopi, Ah. bisa ngerokok nggih. Hmm. Intinya dulu waktu di musim corona ya Mas Bejo, Heeh. omset kita itu kurang lebih 80%. Tak kira 80M. Bukan, 80% dari sebelumnya. Oke. Nah, ketika puncak corona, Wah. Puncak iya, corona. bahkan di tempat sini itu banyak yang lockdown Mas Doni. Nah, Ditutup. iya, Oke. ditutup, tapi permintaan full. Oke. Ah. Permintaan full ternyata tapi penghasilnya tidak ada, tidak jalan. Karena lockdown dia nggak bisa keluar. Iya, Oke. waktu itu di situ. Tapi ketika sedikit-sedikit kita bisa menerobos ya, jadi ikan bisa kirim. Setelah lockdown itu berhenti, Dibuka. koi luar biasa. Luar biasa apa? Penjualannya itu kurang lebih 100% lebih. Oke. Sekarang sampean. Dan sekarang, dulu itu ikan kecil semuanya terjual, ikan besar semuanya terjual sampai luar pulau. Entah kenapa sampai saat ini masuk di 2023 sementara masih agak melemah. Jadi bisa dilihat tempat saya ini dulunya juga banyak teman-teman Mas Bejo. Berarti biasanya di sini banyak yang lewat, koi lewat. Koi ini, lewatnya enggak ada, Enggak. tapi koi transit Oh, terus. dari kolam petani Oke. singgah di sini untuk menuju ke kolam pembeli. Jadi seperti itu. Segitu dampaknya. Iya. Ya? Kalau saya ini memotivasi ya. Siap. Jadi saya tunggu ini motivasinya apa? Ini Apa ini 3 ini Mas Bejo? bukan politik loh ya. Ya, Ini jari saya lihat 3. cacat ini. Gila, cacat nih jari. Oh, jadi ini maksud filosofinya bagaimana Mbak Bejo ini? Waktu nggarap alat musik ini 3 jariku putus. Jadi ini karya jenengan sendiri? Iya. Ya Oh. sudah lama, ini karyanya sebenarnya sudah ribuan tahun lalu. Oh, ribuan tahun yang Terus lalu. kemudian kita angkat lagi. Tapi dalam proses pembuatannya parah sekali itu waktu menggarap itu ada kecelakaan. Jadi 3 jariku ini putus. Seberapa stresnya saya coba bayangkan. Kalau sampai dengan koi itu sekian down tapi masih 80% terjual atau paling tidak masih ada pergerakan penjualan. Itu sampean. Kalau saya bayangkan pada saat garap saya sudah harus dipertemukan dengan musibah 3 jari ini. 3 jari ini putus. Itu satu. Yang kedua ini pecah nih saya ini segini. Itu karena Kecelakaan.
Waktu nggarap ini saya tidak tidur 2 hari, ya salah saya sih. Waktu itu saya harusnya menghadiri pameran, aku keturun di embong. Berat kecelakaan. Itu hampir 50 juta. Tapi secara penggarapan ini maksudnya fisik, karena ini kan berhubungan dengan tangan, dengan segala macam. Wis down aku. Kalau masalah motivasi lagi, saya pernah di zaman pandemi itu hanya punya 1 lencer bambu. Satu bambu, satu batang, satu sekecil kecil bambu ini, dan saya gimana coba? Aku nggak punya uang, aku nggak punya bambu, aku harus gimana, kecelakaan. Bayangkan, aku nggak punya stok. Bismillah, dengan nama Tuhan yang Maha Besar. Bismillah, melakukan apik, alhamdulillah. Sampai saat ini. Sampai sekarang kita bisa bertemu, ini sudah sesuatu yang perjalanan hidup lah. Berarti sangat luar biasa ya Mbak Bejo. Jadi kalau dibandingkan dengan saya berarti harus bersyukur. Sampai harus bersyukur. Kalau melihat motivasi ya, melihat motivasi dari Mas Bejo sendiri ketika memulai berkarya, membuat alat musik yang tradisional dengan segala macam upaya yang kondisi fisik pernah terluka, putus. Akhirnya masih bisa bangkit kembali. Ya, kita berjalan niat baik, bismillah, dengan nama Allah, jalan, kita masih bisa bertemu, masih sehat. Baik. Jadi untuk alat seperti ini digunakan sendiri apa dijual belikan Mbak Bejo? Ya, ada yang tak jual belikan. Oh, ada yang dijual. Tetap dijual belikan. Tetap dijual. Tapi lebih ke sebenarnya goalnya itu bukan di penjualan alat. Oh gitu. Tapi saya diundang untuk sosialisasi tentang alat musik ini. Saya disuruh main film dengan alat musik ini. Oh gitu. Aku dari foto model karo alat musik ini. Oh iya. Gitu. Itu sesuatu. Jadi bukan dari penjualannya, tapi lebih ke efek samping dari saya istiqomah dengan alat ini, dengan pergerakan ini. Justru rezeki itu dari yang lain. Hadir sendiri ya. Siapa tahu nyun sewu nggih. Aduh Mas Imam, ya Allah, semangat. Ya, terima kasih. Di balik koinnya ini ternyata mungkin sampai jadi foto model. Pengusaha koi Mas Doni, fotonya soa. Jadi pemain film yang tentang ikan koi, kayak gitu loh. Terima kasih atas doanya Mbak Bejo. Semangat. Baik, ini mengamini ya. Amin. Mas Doni untuk yang mengamini. Sampai juga loh. Teman-teman juga. Iya, semuanya. Mungkin Mas Doni ada yang mau ditanyakan sama Mas Bejo? Kalau saya Mas Bejo itu udah kenal lama. Udah kenal lama ya Mas Doni ya. Saya dulu itu di track sama Mas Bejo itu mulai dari pengenalan alam sekitar. Ya, tentang musik. Ya, tentang caranya jadi fan yang baik. Gitu. Dan akhirnya saya hijrah. Malih sarungan gitu. Sampai saat sarungan seperti ini. Alhamdulillah. Jadi Mas Bejo ini orang yang sangat luar biasa. Saya sangat beruntung sekali ketemu jenengan hari ini, terutama bantuan oleh Mas Doni. Oh iya. Karena Doni kayaknya nggak bisa ketemu ya? Iya, nggak bisa ketemu. Terima kasih Mas Doni. Tapi sekali lagi saya masih belum close. Saya mau ada pertanyaan lagi. Mungkin pernahkah alat dari karya Mas Bejo ini dijual di luar negeri, mungkin pernah dengan hasil seperti ini? Sementara sebenarnya aku boleh jujur enggak gini? Dua-duanya boleh jujur dan enggak. Jujur aja wis ya. Jujur lebih bagus. Saya lucunya gini Mas. Ini bambu ya? Iya. Bambu. Negeri bambu itu yang terkenal di mana? Di Jepang. Cina. Cina. Justru ada orang Cina tuh yang mau pesan saya itu 1 set. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Sulawesi Utara sampai Pulau Rote. 1 set semua seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya punya seluruh Indonesia. Aku gak wani. Karena apa Mas Bejo? Ongkos kirimnya kelarangan. Aku nggak tega. Kalau misalnya sekarang biayanya itu cuma rupiah, ongkos kirimnya itu A plus. Aku gak tega kalau koncoku wong Cina iku mau. Oh, jadi punya teman dari Indonesia yang berada di Cina. Orang Cina. Oh, asli orang Cina. Asli orang Cina. Dia sangat minat sekali dengan alat musik ini. Itu satu. Terus yang kedua, ya Indonesia saja sih. Di penjualan ini aku pernah menjual atau terjual itu dengan harga ini ya, iya, rinding
$200. $200. $200 itu Kalau piro? kira-kira berapa? Ya oke lah Mas Doni, lha saiki regane koi piro? Pre oleh beras oke. Iya. Ya gak beras tok. Yo ono iwake. Ya ana sendoke. Wah iya. Iya. Jadi pernah Terjual dengan harga $200. $200. Dolar loh ya. Aku Dolar. pegang dolar beneran. Dan itu pertama kali nyekel dolar itu mendretek. Satu alat musik. Satu alat musik. Satu alat musik. Ya. Terus kalau nasional aja ini pernah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pernah terjual sampai sekarang. Sampai di sana. Gitu. Terus dengan ini itu tadi aku bisa jalan-jalan ke Borobudur, ke Bali. Gratis. Gratis, ada yang biayai Ah. Solo. Ini Mas Doni yang perlu jadi semangat kita. Mungkin salah satu teman-teman juga yang mempunyai bakat kreator, kreativitas Anda pasti Tetap semangat. perlu semangat seperti Mas Bejo. Meskipun dulu pernah mengalami kecelakaan tangan sampai putus ya Mas Bejo. Cobaan. Cobaan salah satunya, tetap semangat sampai saat ini berhasil. Amin, alhamdulillah. Dan saya sendiri merasa bangga bisa kenal dengan Mas Bejo. Oh, saya bangga dengan Mas Imam. Saya bangga dengan Semangat. Mas Bejo Mas sama Doni. Mas Doni juga. Sebelumnya saya minta maaf Iya. apabila saya tadi datangnya telat Iya. karena Paling- tadi masih ada acara sedikit. Enggak. Paling galau terus melaku-melaku. Enggak, galau. pikirin Pak Era Pak Ayu. Ayo Ndang, semangat, Oke, Pak Ayu. terima kasih banyak. Mungkin kehadiran panjenengan semuanya bisa membawa lebih motivasi semangat dalam usaha saya dan teman-teman yang lain mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Bejo. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Doni. Baik teman-temanku semuanya, kali ini saya ketemu bersama Mas Doni dan Mas Bejo. Beliau orang Malang, beliau orang Blitar. Satu hobi, satu cita-cita. Ngoten nggih Mas Siap. Doni? Baik teman-temanku semuanya, kali ini terakhir kita akan tampilkan karya Mbah Bejo musik tradisional. Let's go. Galau. Lagu galau. Semangat. Oke, terima kasih. Thank you.